Selamat datang di pelajaran Kimia Asik. Bersama saya Iis Nur Aisyah. Sudah siapkah kalian belajar? Materi kita hari ini adalah tentang minyak bumi. Apa itu minyak bumi? Apa yang akan kita pelajari dari minyak bumi ini? Yang pertama, komposisi minyak bumi. Kemudian, pembentukan minyak bumi. Selanjutnya adalah pengolahan minyak bumi. Kemudian, materi selanjutnya adalah kita akan membahas tentang kegunaan minyak bumi, terutama sebagai bahan bakar kendaraan, serta dampak dari asap kendaraan bermotor terhadap lingkungan. Minyak bumi merupakan komoditas hasil tambang dengan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama sebagai sumber energi. Bahan bakar mulai dari LPG, bensin, solar, kerosin, serta material seperti lilin dan aspal. Minyak bumi sendiri terbentuk dari pelapukan berbagai macam sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad ternik yang sudah tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun lamanya. Lumpur tersebut akan berubah menjadi berbagai batuan sedimen yang berpori, sedangkan sisa-sisa organisme akan bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terkumpul pada sebuah perangkap, yaitu batuan kedap. Gas alam, minyak, dan air akan terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Pada rongga bagian atas ada gas alam, sedangkan cairan mengambang di atas deposit air. Komposisi minyak bumi. Minyak bumi adalah campuran yang sangat kompleks yang sebagian besar sekitar 90-99% terdiri dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung di dalam minyak bumi adalah alkana, sedangkan sisanya adalah sikloalkana, alkena, dan senyawa aromatik. Komponen kecil lainnya adalah hidrokarbon atau senyawa-senyawa karbon yang mengandung oksigen, belerang, ataupun nitrogen. Minyak bumi biasanya berada 3-4 km di bawah permukaan laut. Untuk memperoleh minyak bumi perlu dilakukan proses pengeboran. Minyak bumi yang ditemukan biasanya akan bercampur dengan gas alam. Minyak bumi yang telah dipisahkan dari gas alam berbentuk cairan kental hitam dan berbau, disebut sebagai minyak mentah. Minyak mentah ini masih belum bisa dimanfaatkan secara langsung. Oleh karena itu perlu dilakukan pemurnian dengan cara memanaskan minyak mentah tersebut pada suhu 400 derajat Celcius, kemudian dialirkan ke dalam menara fraksionasi atau distilasi bertingkat. Akan terjadi pemisahan berdasarkan titik didih. Yang paling atas dari titik sekitar suhu 20 derajat Celcius, yang paling atas atau yang paling duluan menguap itu adalah gas-gas petroleum C1 sampai dengan C5. Selanjutnya sekitar suhu 40 derajat Celcius ada ether atau petroleum, di sini sebagai bahan bakar pesawat terbang. Selanjutnya ada bensin, ada minyak tanah, ada solar, minyak diesel, pelumas. Nah, kalian bisa lihat fraksi minyak bumi komponen hasil pemisahan. Kurang dari 20 derajat ada bahan bakar gas yang dikenal dengan LNG atau LPG. Dari suhu 20-60 derajat Celcius dikenal sebagai petroleum ether. Kemudian ada nafta, bensin, bahan bakar, kerosin, oli, dan lilin para. Bensin merupakan salah satu hasil dari pengolahan minyak bumi.
Bensin adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang saat ini memiliki peran penting. Di Indonesia tersedia berbagai jenis bensin, misalnya premium, Pertamax, Pertalite. Setiap jenis bensin memiliki mutu yang berbeda. Mutu bensin ini ditentukan oleh efektivitas pembakarannya di dalam mesin. Mutu bensin mempengaruhi ketepatan waktu pembakaran sehingga tidak menimbulkan knocking atau ketukan yang mengganggu gerakan piston pada mesin. Ketukan dapat mengurangi efisiensi bahan bakar, menyebabkan mesin menggelitik dan bahkan merusak mesin. Biasanya mutu bensin dinyatakan dalam bilangan oktan. Bilangan oktan ditentukan melalui uji pembakaran sampel bensin, sehingga diperoleh karakteristik pembakarannya. Karakteristik tersebut kemudian dibandingkan dengan karakteristik pembakaran berbagai campuran normal heptana dan iso-oktana. Misalnya, nilai bilangan oktan 0 ditetapkan untuk N-heptana yang mudah terbakar dan menghasilkan ketukan paling banyak. Sedangkan nilai 100 untuk iso-oktana yang tidak mudah terbakar dan menghasilkan ketukan paling sedikit. Sehingga bisa dikatakan semakin tinggi nilai oktan atau bilangan oktan, maka semakin baik mutu dari bensin. Secara umum, fraksi bensin dari hasil penyulingan umumnya hanya mempunyai bilangan oktan mendekati 70, yang tergolong relatif rendah. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menaikkan nilai bilangan oktan dengan cara mengubah hidrokarbon rantai lurus dalam fraksi menjadi hidrokarbon rantai bercabang melalui proses reforming. Cara yang lain menambahkan hidrokarbon alisiklik ataupun aromatik ke dalam campuran akhir fraksi bensin, atau menambahkan zat aditif anti ketukan ke dalam bensin sehingga memperlambat pembakaran bensin. Selain bermanfaat bagi kehidupan manusia, pembakaran bahan bakar itu pun memiliki dampak bagi kehidupan manusia. Salah satu contohnya adalah pada pembakaran bahan bakar biasanya menghasilkan gas CO2. Jumlah gas CO2 yang menumpuk ini bisa menyebabkan terjadinya pemanasan global. Selanjutnya, untuk pembakaran yang tidak sempurna biasanya menghasilkan gas CO, oksida belerang, oksida nitrogen, maupun beberapa partikel timah hitam. Partikel-partikel ini dapat mengganggu kesehatan. Contohnya, gas CO bisa menimbulkan rasa sakit pada kepala, mata, maupun saluran pernafasan. Oksida belerang merusak jaringan dan menimbulkan rasa sakit serta terjadinya hujan asam. Oksida nitrogen sebagai bahan pencemar yang menyebabkan fenomena asap dan kabut. Sedangkan partikel hitam menyebabkan sakit kepala, mudah teriritasi, mudah lelah, dan depresi karena kerusakan otot. Demikian materi yang telah kita pelajari tentang minyak bumi. Terima kasih atas perhatian.